Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9, Desahan dari Kamar Sebelah. Ciara pun menghela nafasnya, menelan kenyataan pahit yang kini sedang mengganggu pikirannya. Meskipun kerap kali ia menolak perasaan terlarang yang perlahan muncul di dada. Entah kenapa perasaan itu kian hari makin membesar dan tak tertahankan. Wake up Ciara, he is not available anymore. Maybe you can try to falling in love with Leo. Leo juga gak kalah ganteng sama Abercio Sanchez ini. Gumam Ciara pelan menyadarkan dirinya sendiri. Ciara memutar tubuh untuk mengambil ponselnya. Namun, Abercio langsung menangkap tubuh Ciara dan memposisikan tubuh gadis itu di bawah sedangkan ia di atas. Kedua mata Hazel Abercio dan mata ember Ciara saling bertaut. Deruan nafas Ciara terdengar kasar karena rasa terkejutnya akan tingkah Abercio yang tak ia sangka-sangka. Dadanya dibuat naik turun akibat terkejut. Daddy Cio. Gumam Ciara dengan mata indahnya yang membulat dengan sempurna. Apa maksud ucapanmu tadi? Tanya Abercio dengan suara baritonnya yang cukup membuat Ciara bergidik. Maksud, Daddy Cio, Ciara nggak ngerti. Ciara benar-benar tertangkap basah saat itu. Jantung gadis itu berdetak dengan sangat kencang. Ia benar-benar ketakutan jika Abercio mengetahui semua tipu muslihatnya selama ini. Tapi, hal yang paling ia takuti adalah pria itu tahu bahwa ia menyimpan sedikit perasaan terlarang. Walaupun ia belum sepenuhnya yakin dengan perasaan itu. Maybe you can try to falling in love with Leo. Leo juga gak kalah ganteng sama Abercio Sanchez ini. Ulang Abercio, ia mengatakan kembali apa yang Ciara ucapkan dengan suaranya yang pelan namun mencekam. Daddy Cio cuma dengerin itu? Tanya Ciara menyelidiki, meskipun takut, tapi ia ingin tahu apa saja yang sudah pria itu dengarkan. Abercio menatap mata Ciara dengan sangat dalam, cukup lama ia terdiam tanpa berkata-kata. Hingga akhirnya ia berbicara dengan suara yang pelan. Hanya itu yang aku dengar. Memangnya ada hal lain lagi yang kamu katakan tadi? Tanpa sadar, Ciara menghela nafas lega. Ia benar-benar bersyukur bahwa pria itu tak mendengarkan semua yang ia ucapkan. Kedepannya ia harus lebih berhati-hati lagi. Ingin sekali Abercio tersenyum saat melihat gadis itu bernafas dengan lega. Tapi, ia harus menahannya agar sandiwaranya juga tak gagal. Katakan, apa maksud ucapanmu tadi? Tanya Abercio sambil menatap ke arah wajah Ciara. Sesekali fokusnya teralihkan ke bibir Ciara yang terus menggodanya. Tadi, Ciara ketemu dengan kakak senior. Terus, dia ganteng banget. Jelas Ciara terbata-bata. Mendengarkan Ciara memuji pria lain, Abercio mengepalkan kedua tangannya yang kini sedang menopang tubuhnya. Ingin rasanya ia mencari bocah tengik tersebut kemudian menyuruh bocah itu menjauhi rubah kecilnya. Terus, kamu mau coba jatuh cinta sama dia? Tanya Abercio penuh penekanan. Mungkin. Ciara asal jawab. Pasalnya ia sudah tak tahu harus mencari alasan apa lagi untuk menutupi kebohongannya. Satu-satunya cara yang jitu yaitu mengakui bahwa mungkin saja ia akan mencoba berpacaran dengan Leo. Kamu mau belajar atau pacaran? Kecam Abercio dengan sorot matanya yang tajam, terpancarkan amarah dari sorot mata pria itu. Hatinya mendadak terbakar saat Ciara memutuskan untuk berhubungan dengan pria itu meskipun masih belum pasti. Emangnya, Ciara nggak boleh paka? Nggak boleh. Potong Abercio lantang dan penuh penekanan. Ciara benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja pria itu katakan.
ia juga menjadi terkejut karena suara pria itu yang begitu keras. Jika ia menjadi dirinya sendiri, ia pasti tak akan takut hanya dengan bentakan seperti itu. Tapi sekarang ia harus kembali berpura-pura menjadi gadis yang polos dan manja. Daddy Cio, marahin Ciara. Ciara memasang wajah sedih dan takut. Bentuk bibirnya melengkung ke bawah dengan alis yang turun dan mata yang sendu. Gluk. Ciara menelan ludah saat melihat kedua mata Hazel Abersio. Perasaan menggelitik di dadanya semakin meluap-luap saat menatap indahnya mata pria itu. No, aku nggak boleh terus-terusan menatap mata itu. Bisa aku benar-benar jatuh cinta padanya. Ingat Mommy, Ciara, ingat Mommy, lagian dia itu sudah berusia, masa aku jatuh cinta sama orang yang udah tua? Petik 2. Umpat Ciara dalam hati. Karena tak sanggup menatap mata Hazel Abersio, Ciara memutuskan untuk menutup matanya menggunakan lengan. Meskipun ketakutan, ia benar-benar sukses mendalami peran gadis polos dan manjanya saat itu. Cek Ciara, kalau aku yang kemarin ini pasti akan tertipu dengan tipu muslihatmu ini. Tapi sekarang aku akan ikut kamu bermain. Gumam Abersio sambil tersenyum iblis. Kamu pikir, aku benar-benar tidak mendengarkan semua yang kamu katakan? Jika tadi aku mengatakan aku mendengar semuanya, mungkin Ciara yang manja dan menggemaskan itu tak akan ada lagi. Petik 2. Abersio menghela nafas pelan. Aku nggak marah, sayang. Bujuk Abersio pura-pura dan bersandiwara. Tadi Daddy Cio bentak Ciara. Terus, Ciara nggak dibolehin pacaran. Lenyek Ciara manja. Abersio menyeringai dengan sangat senang. Ia berniat ingin menjahili rubah kecilnya itu. My sweet little fox. Kamu sendiri yang mengajakku bermain bukan? Ayo kita bermain dengan benar. Sesaat setelah menggumamkan ajakan bermain tersebut, Abersio berbisik dengan suara yang pelan sambil membelai lembut rambut Ciara. Daddy Cio nggak marah, Daddy cuma nggak mau ada cowok lain yang merebut Ciara dari Daddy Cio. Bisik Abersio. Daddy ini pencemburu, sayang. Cemburu? Apa maksud ucapannya? Pikir Ciara penasaran. Tanpa mengulur-ulur waktu, Abersio langsung melahap bibir Ciara. Ia melumat bibir gadis itu sembari tangannya memegang pinggul Ciara dan perlahan masuk ke dalam baju gadis itu. Ciara terbelalak, akal sehatnya kembali terkumpulkan. Jika ia membiarkan pria itu menyentuhnya lebih jauh lagi, pasti ia juga akan larut dalam perasaannya. Ciara mengangkat tangannya dari wajah. Kemudian dengan perlahan ia mendorong Abersio. Daddy Cio, Ciara lapar. Kamu yakin, tidur sendiri? Tanya Abersio meyakinkan Ciara. Ciara mengangguk pelan dengan penuh keyakinan. Kedua matanya mengkilat-kilat dengan alis yang jatuh. Oke, kalau gitu, I will give you good night key. Abersio terbelalak kaget. Ciara melangkah mundur saat ia ingin memberikan sebuah kecupan. Daddy Cio, malam ini, Ciara nggak mau kiss dulu. Tolak Ciara sambil memaksakan senyumnya. Why? Tanya Abersio penuh penekanan. Ciara nggak sayang sama Daddy Cio? Ciara belum gosok gigi, hehehe. Ciara berbohong, namun Abersio menyadari kebohongan gadis itu. No, it's okay, just give me a good night kiss. Pinta Abersio sambil tersenyum dan melangkah maju selangkah. Namun, Ciara lagi melangkah mundur selangkah. Abersio benar-benar dibuat kesal oleh tingkah aneh Ciara. Ia bertekad dalam hati untuk menghabisi bocah tengik yang menjadi penyebab berubahnya sifat manja rubah kecilnya itu. Oke, sweet dream.
Ucap Abersio sambil memutarkan tubuhnya membelakangi Ciara dan meninggalkan kamar tersebut. Ciara mengantarkan Abersio sampai ke depan pintu kamar, tapi sedikit pun pria itu tak menoleh ke arahnya. Bahkan, Abersio berjalan lurus menuruni tangga. Loh, dia mau kemana? Kok nggak ke kamarnya? Pikir Ciara penasaran. Megan. Sayup-sayup terdengar suara Abersio. Pria itu juga mengetuk pintu kamar Megan di bawah sana. Ke kamarku sekarang juga? Ciara terbelalak kaget saat mendengarkan apa yang baru saja Abersio katakan pada Megan. Nih, mereka nggak mungkin bercinta, kan? Gumam Ciara dengan mata yang membulat dengan sempurna. Ciara bersembunyi di balik pintu kamarnya saat ia mendengar derap langkah kaki Abersio yang menapaki tangga. Karena kamarnya dan kamar Abersio bersebelahan, ia dapat menguping apa yang akan terjadi antara Megan dan Abersio. Abersio menghempaskan pintunya dengan sangat kuat sehingga Ciara terperanjat kaget dengan tubuh yang tersentak ke belakang. Tak lama kemudian, terdengar bunyi derap langkah seseorang dari lantai 1 menuju lantai 2. Megan. Gumam Ciara sambil memegang dadanya. Tak dapat ia pungkiri bahwa jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Apalagi saat mengetahui Megan benar-benar masuk ke dalam kamar Abersio dan terdengar bunyi pintu dikunci dari dalam. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Ciara lirih. Ia benar-benar panik setengah mati tapi tak tahu harus berbuat apa. Jika ia tiba-tiba mengetuk pintu dan memanggil Abersio, bukankah hal itu lucu? Dia yang tadinya menolak mentah-mentah good night kiss yang menjadi rutinitas harian saja sudah sangat aneh bagi Abersio. Tapi, ia memiliki alasan sendiri kenapa menolak melakukan rutinitas tersebut. Beberapa menit berlalu, Ciara yang sempat mematung karena bingung harus berbuat apa. Ia memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan menempelkan telinganya ke pintu kamar Abersio. Desahan, rintihan dan lenguhan Megan terdengar begitu nyaring di telinga Ciara. Ciara menggigit bibirnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Tanpa sadar ia meremas ujung dress tidurnya malam itu karena menahan rasa sakit yang begitu menyesakkan dada. Mata Ciara berkaca-kaca. Dadanya terasa penuh dan begitu sesak. Aku harus merekam ini. Dan mengadukannya ke Mommy. Tekad Ciara dalam hati, meskipun ia tak yakin hal tersebut ia lakukan untuk Lucy. Ciara langsung berlari ke dalam kamarnya. Kemudian ia mengambil ponselnya dan berniat merekam suara rintihan Megan. Ciara terbelalak saat mendengarkan suara berat Abersio. Air matanya tak lagi mampu tertahankan. Dia benar-benar sudah di batas akhir kesabarannya. Seketika, semuanya tumpah dan mengalir dengan sangat deras. Daddy Cio, jahat. Isak Ciara sambil menyeka kasar air matanya. Ciara tak sanggup berlama-lama di depan pintu tersebut. Ia memutuskan untuk meninggalkan pintu kamar Abersio dan berlari menuruni tangga menuju lantai 1. Kemudian Ciara berlari ke halaman luar. Mbak Ciara. Desis beberapa orang pengawal yang berjaga di depan pintu masuk sekaligus Bart yang juga ada di sana saat itu. Ciara tak mempedulikan orang-orang di sana. Kemudian ia berlari menuju ke taman yang ada di samping rumah mewah tersebut. Taman yang gelap tanpa cahaya lampu. Sepertinya taman tersebut tak terurus. Kalian jaga di sini, biar aku yang menyusulinya. Perintah Bart kepada bawahannya. Kemudian ia berlari menyusuli Ciara. Ciara. Panggil Bart mencoba mendekat ke arah Ciara yang saat itu sedang duduk di kursi panjang yang ada di taman tersebut. Ciara tak mempedulikan Bart. Ia menangis tanpa mengeluarkan suara. Ia juga tak henti-hentinya mencengkeram kasar ujung bajunya seolah-olah ingin mencabik-cabik dress tidur tersebut. Ciara, aku tak tahu apa yang terjadi.
tapi aku tak akan mengganggumu. Bujuk Bart pelan. Bart tak kunjung menyerah mendekati Ciara. Perlahan, pria bertubuh tegap berkulit sawo matang itu duduk di sebelah Ciara. Nangis aja sepuasnya, aku tak akan melihatmu. Ucap Bart dengan pandangan yang lurus menyatu dengan kegelapan malam itu. Ciara yang merasa tak sanggup menahan rasa sakit dan sesak di dadanya, ia langsung memeluk tubuh Bart. Entah kenapa ia tak merasa khawatir memeluk tubuh pria itu, tapi yang jelas ia tahu bahwa Bart tak akan menyakiti atau melecehkannya. Bart, Hicks. Bart terbelalak saat menyadari Ciara memeluknya. Lalu, bagaimana gadis itu bisa mengetahui namanya? Diam-diam, Bart merekam suara Ciara yang saat itu sedang menangis. Ia berniat memberikan rekaman tersebut kepada Abercio nantinya. Lalu satu tangannya lagi ia gunakan untuk menenangkan Ciara dengan membelai lembut kepala gadis itu. Bart, rasanya sakit sekali, seperti luka yang basah disiram cuka. Dadaku rasanya sesak, tapi aku nggak tahu harus berbuat apa. Isak Ciara terseduh-seduh. Di saat yang sama, saat dimana Ciara sedang menangis di pelukan Bart, saat itu jugalah Abercio telah selesai menuntaskan nafsu binatangnya. Ia keluar ke balkon untuk menghirup udara segar karena kamarnya yang begitu pengap setelah bercinta. Saking lamanya tak bercinta, aku sampai lupa bahwa rasanya senikmat ini. Gumam Abercio pelan. Megan telah kembali ke kamarnya karena diusir Abercio setelah pria itu selesai menuntaskan gairahnya yang tertahan. Yah, fungsi Megan di sana memang bukan hanya koki, tapi merangkap sekaligus menjadi pela. Saat Abercio tak bisa keluar rumah karena memikirkan Ciara. Saat Abercio sedang menghirup udara malam di balkon, sorot matanya terfokuskan ke sebuah titik. Sebuah titik di mana ada dua sosok tubuh yang tak asing di matanya meski kedua sosok tubuh tersebut sedang menyatu dalam kegelapan. Bajingan! Umpat Abercio penuh amarah. Pria yang baru saja menuntaskan syahwatnya itu, ia bergegas meninggalkan balkon dan menuju ke pintu kamarnya. Lalu, ia berlari meninggalkan kamar dan menuruni tangga dengan amarah yang meluap-luap. Bart! Teriak Abercio dengan lantang. Suara geramannya terdengar begitu mengerikan. Teriakan dan geraman Abercio tersebut menggema di taman yang gelap gulita itu. Bart yang saat itu sedang memeluk dan menenangkan Ciara, ia mendadak tersentak dan terkejut. Begitu juga dengan Ciara. Abercio langsung mendekat ke arah Bart. Kemudian ia menarik kerah baju Bart sampai pria yang semula duduk itu berdiri dengan paksa. Dasar bajingan sialan, sejak kapan aku mengizinkanmu menyentuhnya? Kecam Abercio penuh amarah. Sebuah hantaman melayang ke wajah Bart. Bersambung.